Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan beserta dengan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 20 April 2021. Dan terimalah salam kami, kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa 20 April 2021 diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian firman Tuhan. Marilah kita tetap bersama-sama hidup di dalam terang Tuhan. Ada satu nyanyian yang mengatakan demikian. Within our darkest night, you kindle the fire that never dies away, that never dies away. Within your candlelight, you kindle the fire that never dies away, that never dies away. Walaupun malam gelap, ku tahu kau memberi sinar yang tak pernah redup dan yang tak pernah redup. Ini membuktikan bahwa terang itu, terang yang sesungguhnya, terang yang dari Allah Bapa, yang telah menyinari alam semesta, yang menyinari setiap hati manusia, yang menyinari hati orang-orang Israel, dan juga yang telah menyinari orang-orang yang telah dipilih di dalam Kristus Yesus, adalah merupakan sumber sukacita, karena kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Ketika sinar terang yang daripada Tuhan memancarkan keindahan dan juga cahaya yang terang itu akan membuat hati kita senang. Bahkan orang Batak mengatakan ketika fajar menyingsing, apa yang dia katakan? Moloduk torang ari bicar tiur madohot rohan, katanya. Tapi ada lagi sebaliknya. Alai topuro mana holom mambai jutni rohan. Setiap kegelapan sangat-sangatlah tidak diinginkan oleh siapapun. Karena apa? Walaupun banyak cara orang-orang untuk mengalahkan kegelapan itu dengan menyalakan lilin, menyalakan lampu teflon, Petromax, atau zaman sekarang ini kita telah diberikan cahaya terang melalui menyalakan lampu-lampu di rumah kita masing-masing, lampu, sinar lampu melalui kendaraan yang kita pakai untuk menembus gelapnya malam. Ibu bapak saudara-saudara, Tuhan hendak mengartikan kepada kita saat kita mengalami hal seperti itu. Dan dalam perjalanan kehidupan kita, jikalau kita mempergunakan media terang untuk menyinari perjalanan kita, Tuhan hendak mengingatkan bahwa sedemikian jugalah firman Tuhan yang akan menerangi hati kita untuk tetap hidup berjalan di dalam terang Kristus itu. Dan bagaimana mungkin saat ini kita juga ibu bapak saudara-saudara untuk tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan
Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sama seperti yang diungkapkan dalam Mazmur oleh pemazmur itu, mengisyaratkan dalam kehidupan kita ini bahwa hanya di dalam Kristuslah kita akan menerima terang kebenaran itu. Dia yang telah mati, dia yang telah bangkit, dan dia yang telah berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk menyinari hati kita, untuk menaungi pikiran kita, dan juga untuk memayungi setiap aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu apa yang diharapkan oleh terang itu, terang Tuhan itu mengharapkan kita seluruh umat percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Roh Kudus itu, supaya tetap mampu untuk hidup baru. Setiap karya-karya yang kita lakukan, setiap apapun impian yang kita lakukan, atau yang kita impikan, yang kita cita-citakan, hendaknya setiap impian itu haruslah tetap diperbaharui di dalam Kristus. Dan kita mampu untuk menceritakan pengalaman kerohanian yang terbesar setelah kita menjadi sahabat-sahabat daripada Allah di dalam Kristus Yesus itu. Ibu bapak saudara-saudara, orang-orang yang telah hidup di dalam terang tentu tidak perlu harus menyombongkan dirinya lagi, menyombongkan kerohaniannya, dan bahkan menyombongkan harta miliknya, menyombongkan kecerdasan intelektualnya. Namun dia harus tetap hidup rukun bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan kasih Allah, karena setiap anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal itu, tanpa noda dan celah itu, sama seperti yang tertuang dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19 itu, haruslah menjadi penyemangat dalam kehidupan kita. Dan kita dipersekutukan dengan Allah Bapa di sorga dan Kristus sebagai kepala. Kristuslah yang memerintah di tengah-tengah gereja. Kristuslah yang memerintah di tengah-tengah persekutuan kita. Dan Kristus jugalah yang memerintah di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan juga di dalam mulut kita, ibu bapak saudara-saudara. Untuk setiap apa yang kita pikirkan, untuk setiap apa yang kita rasakan di dalam hati kita, dan untuk setiap apa yang akan kita ungkapkan dan yang sudah kita ungkapkan, kita benar-benar adalah manusia yang telah hidup baru, yang dipengaruhi oleh terang Kristus, terang Allah. Otomatis ketika dia telah menerima hidup baru, manusia lama itu tidak lagi dimunculkan. Manusia lama itu harus kita tenggelamkan bersama-sama dengan kepedihannya semua, bersama-sama dengan pergumulannya semuanya, harus kita tenggelamkan di dalam sinar terang yang maha mulia itu. Kan ada nyanyian juga yang mengatakan, sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa. Dalam proses penyinaran atas firman Tuhan menjadi media yang menjadikan kita untuk tetap mengingat karya-karya daripada Kristus itu, di mana dia di dalam mempergumulkan setiap pergumulan manusia, dia tetap mau bersama-sama dengan kita. Bagaimanapun keadaanmu, dan dimanapun engkau sedang berada, dimanapun engkau beraktivitas belajar, dan saat dimana engkau berdoa menyerahkan setiap pergumulanmu kepada Tuhan, ingatlah bahwa itu bersumber dari pengorbanan Kristus, dari kasih sayang Allah oleh darah Kristus yang secara utuh dialirkan di dalam tubuh kita melalui kasih dan juga terang yang tak pernah redup itu. Ibu bapak saudara-saudara, marilah kita tetap di dalam konsekuen untuk melaksanakan setiap perintah Tuhan, dan konsekuensinya akan ada di dalam kehidupan kita jikalau kita tetap berpihak kepada kemurahan Allah Bapa. Jikalau kita tetap berada di dalam setiap karunia-karunia dan kasih setia yang diberikannya itu, maka kita adalah benar-benar orang yang telah hidup di dalam terang. Dan ingat, orang-orang yang telah hidup di dalam terang, sekali-sekali dunia ini tidak menginginkan, dan bahkan kita akan bermusuhan, bertikai dengan dunia ini. Tetapi orang-orang yang setia di dalam hidup dan pikiran yang terang, hati yang terang,
dan iman yang terang, dia akan tetap memenangkan setiap perkara. Oleh karena itu, Bapak saudara-saudara, menangkan setiap perkaramu di dalam terang daripada Kristus. Menangkan setiap pergumulanmu di dalam terang daripada Kristus. Dan menangkan imanmu di dalam terang yang bersumber daripada kuat kuasa Allah di dalam Kristus Yesus itu. Dan bahkan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, di mana pandemi ini belum berakhir, walaupun kita telah menerima, mungkin sudah hampir semuanya kita saat ini atau belumkah menerima vaksinasi pertama, kedua, pandemi harus kita menangkan juga dengan terang Kristus, di mana kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan itu untuk menciptakan rasa nyaman dan aman, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, mereka juga merasakan kenyamanan. Karena memang hanya terang Kristus itulah yang memberikan desinfeksi yang terbaik bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan percayalah, jikalau engkau tetap berada di dalam kuat kuasa Tuhan dan penyertaannya bersama-sama di dalam terang itu, maka apapun permasalahan dalam hidupmu, bersama Yesus lakukan perkara yang benar. Bersama Yesus lakukan juga sesuatu yang bermanfaat bagi hidupmu. Karena terang itu bermanfaat bagi kita. Oleh karena terang, oleh karena cahaya kita bisa melihat, dan cahaya itu juga bisa dipantulkan. Mari kita memantulkan cahaya-cahaya kebenaran yang bersumber dari kuat kuasa Allah di dalam Kristus Yesus. Cahaya yang terang itu adalah kasih, persekutuan yang baik, pelayanan yang baik, dan bersaksi dengan baik. Serta ingat, tugasmu yang terutama juga, dan tugas kita yang terutama juga adalah kita harus berguna bagi saudara-saudara di sekitar kita. Salam sehat, salam sejahtera. Tetaplah hidup di dalam terang Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengingat anugerah kebesaran dan kesetiaan-Mu, kemahakuasaan-Mu, kemahakasihan-Mu itu selalu menjadi impian dan harapan kami. Walaupun kami sebenarnya adalah orang berdosa yang pantas untuk mendapat hukuman Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menghukum kami setimpal dengan perbuatan kami. Namun Tuhan selalu membukakan pintu maaf dan pintu belas kasihan, sehingga kami masih bisa menjalani kehidupan kami, kehidupan yang penuh dengan belas kasihan yang daripada Tuhan. Ingatkan kami bahwa hidup kami adalah belas kasihan dari Tuhan, dan kami mau hidup bersama-sama dengan terang Kristus, terang Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena persekutuan dengan Roh Kudus membuat kami tetap untuk menghidupkan kehidupan kami lebih sempurna lagi di dalam kuat kuasa terang itu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terima kasih atas kesempatan pemberitaan firman Tuhan ini, dan terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Engkau berkati kami senantiasa beraktivitas hari ini, belajar hari ini, melayani hari ini, dan juga merencanakan segala sesuatu pada hari ini. Kami ingin awali dan akhiri setiap aktivitas kami di dalam terang kuat kuasa firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan ampunkan dosa-dosa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.